Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati para penguji proposal yang kali ini telah hadir bersama kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Sugi dari Konsentrasi Bahasa Arab, ingin menyampaikan usulan proposal disertasi dengan judul pengembangan bahan ajar sorob tematik ya berbasis terjemah dalam meningkatkan kemampuan santri menerjemahkan teks Arab di pondok pesantren. Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Anida Kota Cirebon. Ini latar belakang. Kemudian ada beberapa persoalan yang kami dapati di pesantren tersebut. Di antaranya yang pertama adalah sifat bahan ajar yang terlalu kompleks gitu ya. Kemudian yang kedua, kesulitan santri memahami perubahan kata dan memahami makna setiap bentuknya. Nah, ini berarti dalam ranah sorob gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, butuhnya pengembangan bahan ajar sorob yang lebih inovatif yang rencana dikembangkan, yakni sifatnya nanti tematik serta membuat konten materi terkait terjemah di dalamnya. Ini terjemah itu kan perubahan kata, kemudian terjemah perubahan kata, teknik menerjemahkan dan evaluasi menerjemahkan teks nanti. Nah, tentunya setelah melihat beberapa kendala sebelumnya, bahan ajar yang disuguhkan di dalamnya belum bisa mendongkrak kemampuan santri untuk menerjemahkan teks Arab gitu. Nah, kemudian ini bahan ajar yang selama ini dikaji di pesantren tersebut, yang mana sebetulnya pesantren Anida itu santrinya mayoritas mahasiswa gitu. Lokasinya kebetulan dekat dengan salah satu universitas cyber di Cirebon. Ada beberapa pesantren di sekitaran kampus itu, ada 5 kurang lebih yang notabene santrinya adalah mahasiswa. Maka melihat dari kajiannya, ini sebetulnya sangat dasar sekali. Timbul pertanyaan dari saya pribadi, apakah cocok ini dipelajari di kalangan mahasiswa gitu ya. Nah, kemudian walaupun ini sifatnya masih dasar, nah ternyata dari buku yang sudah dipelajari ini masih terdapat kesulitan santri. Jadi notabene mereka hanya bisa hafal bentuk perubahannya saja. Bahkan di antara mereka terjemahan dari perubahan bentuk itu belum tahu. Bahkan masih keliru antara fi'il madhi, fi'il mudhari, diterjemahkannya masih sama. Nanti ada beberapa keterangan setelahnya. Nah, ini nih kebetulan di pesantren tersebut mengkaji salah satu kitab, yakni Bulughul Maram. Ada diksi di situ akhrojahu. Nah, kadang mereka menerjemahkan membaca akhrujuhu atau akhrojahu gitu. Nah, berarti kan ini permasalahan di sorob gitu ya. Apakah masuknya ke mujarod akhrujuhu, berarti kan fi'il mudhari, atau emang mazid akhrojahu. Nah, ini kasus-kasus yang kami temukan di pesantren tersebut. Nah, kemudian ini tadi yang sangat basic sekali, qara'a yaqra'u iqra. Terkadang mereka masih menerjemahkan membaca. Padahal di situ ada perbedaan dari segi timer, lampau, saat ini, bahkan perintah di situ ya. Nah, kemudian bentuk dari isim muslimun, muslimani, muslimuna, kadang mereka masih mengucapkan muslim pokoknya. Kadang dari segi adatnya tidak disebutkan. Nah, kemudian ini yang rencana akan saya kembangkan, bahan ajar sorob berbasis terjemah tematik tentunya ya. Di sini nanti akan saya tema-temakan bina salim, kemudian ada bina mu'tal dibagi 2. Kemudian ada bentuk sohi yang 6 bentuk model tersebut, yang sebetulnya sederhana, perbedaannya hanya harokat saja gitu ya. Kemudian setelah itu kita akan bahas mahmuz dan lain sebagainya. Ini ada peta konsepnya dirancang seperti ini. Yang mana sebelumnya kita lihat di Amsilah Tasrifiyah itu di sini digabung bab 1 itu macam-macam. Nih ya, ada sohi di situ, nasoro yansuru, kemudian ada mudoaf, ada sona, yasunu, kemudian goza, yakzu. Dalam satu bab itu masih banyak sekali disatukan gitu ya. Nah, yang akan dikembangkan itu diperinci, kemudian kita tambah dengan materi-materi terjemah. Ini yang rencana akan saya kembangkan. Kemudian terkait rumusan masalah, yang pertama
bagaimana menganalisis kebutuhan bahan ajar sorop tematik berbasis terjemah dalam meningkatkan kemampuan santri menerjemahkan teks Arab di Pondok Pesantren An-Nida Kota Cirebon. Yang kedua, bagaimana merancang bahan ajar sorop tematik berbasis terjemah dalam meningkatkan kemampuan santri menerjemahkan teks Arab di Pondok Pesantren An-Nida Kota Cirebon. Yang pertama, bagaimana analisis kebutuhan bahan ajar. Yang kedua, bagaimana merancangnya. Nah, yang ketiga itu bagaimana mengembangkannya bahan ajar tersebut. Lalu yang keempat, bagaimana mengimplementasikan bahan ajar tersebut. Dan yang kelima itu bagaimana mengevaluasi efektivitas bahan ajar sorop atau bagaimana efektivitas bahan ajar sorop tersebut. Ini rumusan masalahnya. Kemudian terkait tujuan penelitian, ini merujuk pada rumusan masalah yang tadi. Yang pertama, mendeskripsikan kebutuhan bahan ajar, kemudian merancang, lalu mengembangkan bahan ajar. Yang keempatnya mengimplementasikan bahan ajar, lalu yang kelimanya efektivitasnya seperti apa. Ini penelitian terdahulu beberapa yang sudah meneliti terkait sorop kemudian terjemah. Ini saya ngambil ada 4 orang. Di situ terdapat temuan-temuannya dan kebaruannya tentunya yang akan saya kembangkan nanti, yang mana kesimpulannya adalah kebaruan itu saya akan mengembangkan produk bahan ajar sorop berbasis terjemah. Kemudian konsep bahan ajar soropnya itu bersifat tematik, kemudian korelasi materi sorop tematik dengan materi terjemah. Ini teknik menerjemahkan dan evaluasi nanti di dalamnya. Kemudian kerangka berpikir, di sini ada grand theory, kemudian ada middle theory, dan ada applied theory. Selanjutnya ini tempat dan waktunya ya, lokusnya. Ini lokasinya kebetulan Pondok Pesantren An-Nida di Kota Cirebon, tidak jauh, kurang lebih 1 kilo dari Universitas Islam Cyber Syekh Nurjati yang saat ini. Kemudian metodologinya, pendekatannya saya menggunakan R&D, Research and Development. Kemudian modelnya saya gunakan model ADI ya. Yang pertama ada tahap analisis, kemudian ada desain, kemudian yang ketiga ada development, kemudian yang keempat ada implementasi, dan yang terakhir ada evaluasi tentunya. Berikutnya ada jenis data. Yang pertama ada data kualitatif ya, catatan hasil wawancara, nanti yang saya akan lakukan itu. Kemudian ada catatan hasil observasi, kemudian ada catatan atau arsip dokumentasi. Berikutnya ada data kuantitatif, mengumpulkan tanggapan siswa dan guru mengenai efektivitas bahan ajar sorop yang tematik tadi berbasis terjemah. Kemudian kuesioner ini dapat mencakup skala penilaian terhadap berbagai aspek ya, seperti kemudahan penggunaan, kelengkapan materi, dan peningkatan pemahaman dalam menerjemahkan teks Arab. Kemudian sumber datanya, ini data primer yang pertama tentunya dari santri ya, kita mengumpulkan data dari situ. Kemudian yang kedua ada asatidz dan asatidzah, kemudian dokumen pembelajaran atau bahan ajar yang ada. Nah, berikutnya data sekundernya, ini literatur teoritis ya, buku-buku atau artikel tentang teori pengajaran sorop, penerjemahan teks Arab, serta teori-teori pembelajaran berbasis terjemah dan bahan ajar tematik. Nah, berikutnya ada penelitian terkait ya, studi-studi sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang saya tadi suguhkan di layar awal. Nah, berikutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama tentunya melakukan observasi ya, yang kedua ada wawancara, kemudian dokumentasi, lalu kuesioner, kemudian ada expert review. Adapun teknis analisis datanya ya ada 2. Yang pertama ada uji validasi, kemudian ada uji instrumen kuesioner tadi ya. Itu terkait metodologi. Sudah, terima kasih.